Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami ingin memaparkan materi seputar jenazah untuk memenuhi kriteria penilaian UTS yang telah berlaku tentang permasalahan siswa SMP yang sulit dalam menerapkan seputar tentang jenazah. Hukum sholat jenazah. Sholat jenazah merupakan salah satu praktik ibadah sholat yang dilakukan umat Islam jika ada muslim lainnya yang meninggal dunia. Hukum melakukan sholat jenazah ini adalah fardu kifayah. Syarat dan rukun sholat jenazah. Yang pertama, syarat-syarat sholat yang juga menjadi syarat sholat jenazah seperti menutup aurat, suci badan dan pakaian, menghadap ke kiblat. Kedua, dilakukan sesudah jenazah dimandikan dan dikafani. Ketiga, letakkan jenazah itu di sebelah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali kalau sholat itu dilaksanakan di atas kubur atau sholat gaib. Rukun dan tata cara sholat jenazah. Yang pertama, niat. Adapun niat sholat jenazah adalah sebagai berikut. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin farda kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian untuk niat mayit seorang perempuan adalah sebagai berikut. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin farda kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kedua, takbir 4 kali dengan takbiratul ihram. Ketiga, membaca Al-Fatihah sesudah takbiratul ihram. Keempat, membaca sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesudah takbir kedua, bacaan setelah takbir kedua adalah sebagai berikut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ila akhirih. Kemudian berikutnya mendoakan mayat setelah takbir ketiga. Keenam, takbir keempat, berdiri jika mampu, memberi salam, kemudian doa sesudah sholat jenazah. Memandikan jenazah. Adapun syarat wajib memandikan jenazah yaitu mayat itu Islam, lengkap tubuhnya atau ada bahagian tubuhnya walaupun sedikit. Jenazah tersebut bukan mati syahid dalam peperangan membela agama Allah. Tata cara dalam memandikan jenazah. Yang pertama, persiapan sebelum memandikan jenazah. Masker dan kaos tangan untuk memandikan jenazah agar terhindar dari kuman jika si jenazah memiliki penyakit. Kemudian sabun atau bahan lainnya untuk membersihkan tubuh jenazah. Sampo untuk mengeramasi rambut si jenazah agar bersih dari kuman dan kotoran. Air secukupnya untuk proses memandikan. Boleh memakai air yang dialiri oleh selang, boleh juga menyiapkan air sebanyak 3 ember besar. Kemudian meja besar atau dipan yang cukup dan kuat, serta tahan air untuk tempat meletakkan jenazah ketika dimandikan. Handuk untuk mengeringkan tubuh dan rambut si jenazah. Kapas, kapur barus, daun bidara atau wangian yang lain serta bedak. Kemudian dipersiapkan kain kafan tergantung jenis kelamin. Basuhlah jenazah sebagaimana cara berwudu. Kemudian siram dari mulai yang kanan anggota wudu dengan bilangan gasal menggunakan air dan daun bidara. Kemudian seluruh tubuh jenazah diberi sabun termasuk pada lipatan-lipatan yang ganda. Bersihkan tubuhnya dengan air dan miringkan ke kanan serta ke kiri.
Selama memandikan atau orat jenazah harus senantiasa agar tidak terlihat kemudian. Rambut jenazah dikeramas dan disiram agar bersih. Dan jika jenazah wanita, setelah rambutnya dikeringkan kemudian dipintal menjadi 3. Siramkan pada siraman yang terakhir dengan kapur barus dan miringkan ke kanan dan ke kiri agar air keluar dari mulutnya dan dari lubang yang lain. Setelah selesai, badannya dikeringkan dengan handuk kemudian ditutup dengan kain yang kering agar auratnya tetap tertutup. Bersihkan segala najis yang ada di badannya, utamanya bagian kemaluan, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh atau sebaiknya 3 kali, yaitu dengan air bersih, air sabun, dan air yang tercampur dengan barus. Apabila sudah selesai kesemuanya, yang terakhir adalah diwudukkan. Setiap mayat muslim itu wajib dimandikan dengan 3 kali. Pertama, dengan air yang dicampur sedikit kapur dan bidara. Kedua, dengan air yang dicampur sedikit kapur kecuali yang mati dalam keadaan ihram, maka tidak boleh dicampur dengan kapur. Ketiga, dengan air murni tanpa dicampur apapun. Daun bidara dan kapur yang dicampur dengan air itu jangan terlalu banyak karena dikhawatirkan air tersebut menjadi air mudhaf sehingga tidak dapat mensucikan. Mengkafani jenazah. Alat-alat perlu disiapkan untuk mengkafani mayit, di antaranya adalah seperti berikut. Kain untuk mengkafani secukupnya, diutamakan yang warna putih. Kain kafan untuk jenazah laki-laki terdiri dari 3 lembar. Sedangkan kain kafan untuk jenazah perempuan terdiri dari 5 lembar kain. Baju, kurung, kain basahan, kerudung, 2 lembar kain penutup. Atau 7 atau 9 antara lain untuk ujung kepala, leher, pinggang, atau pada lengan tangan, perut, lutut, pergelangan kaki, ujung kaki, kapas secukupnya. Kapur barus atau pewangi secukupnya. Meletakkan kain memanjang searah tubuhnya di atas tali-tali yang telah disediakan. Untuk jenazah perempuan, aturlah mukena, baju, dan kain basahan sesuai dengan letaknya. Sisir untuk menyisir rambut, tempat tidur, atau meja untuk membentangkan kain kafan yang sudah dipotong-potong. Menguburkan jenazah. Disunahkan membawa jenazah dengan usungan jenazah yang dipanggul di atas pundak dari keempat sudut usungan. Disunahkan menyegerakan mengusungnya ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa bagi para pengiring. Boleh berjalan di depan jenazah, di belakangnya, di samping kanan atau di kirinya. Semua cara ada tentunya dalam sunnah Nabi. Para pengiring tidak dibenarkan atau duduk sebelum jenazah diletakkan, sebab Rasulullah SAW telah melarangnya. Disunahkan mendalamkan lubang kubur agar jasad mayit terjaga dari jangkauan binatang buas, dan agar baunya tidak merebak keluar. Lubang kubur yang dilengkapi liang lahat lebih baik daripada syak. Dalam masalah ini Rasulullah SAW bersabda, liang lahat itu adalah bagi kita kaum muslimin, sedangkan syak bagi selain kita non muslim.